Mereka lagi sholat itu, lagi baru mulai sholat. Menurut mereka, semua orang yang sholat di situ beberapa itu ngerasa kalau sholat kan berdiri. Sorry maaf ya. Ini kan sholat berdiri gini nih. Itu mereka merasa kakinya itu ada yang megang gitu. Semuanya? Iya. Menurut mereka bubar bro. Awalnya yang sholat berjamaah di situ ada 20, oke? Hari kedua 15 doang. Gara-gara diganggu hantu itu? Iya. Di tempat rehab gua itu banyak yang meninggal karena waktu lagi fase detok dia nggak kuat nih sakal, akhirnya banyak yang ganti. Biar lo tahu ya, di rehab gua itu jendelanya nggak pakai horden. Oh. Karena pernah ada yang pakai horden. Hah? Awalnya dilempar batu, duduk. Cuk, jangan cuk. Kaget soalnya. Lagi dik kecil. Tahu-tahu ada batu segini, Pak. Terbang. Sedok. Langsung. Kamu. Itu sih kalau aku bilang pengalaman paling serem selama ekspedisi sih. Karena jadi guys, gue selalu bilang bahwa hantu itu adalah salah satu produk budaya ya, dimana mencerminkan nilai-nilai kepercayaan masyarakat dari sebuah tempat dan juga mungkin bisa merefleksikan nilai-nilai moral yang ada di sebuah masyarakat. Yang mana itu bisa berbeda tuh satu tempat dengan tempat lainnya. Nah, gue kan selalu jelasin kayak gitu kepada kalian semua. Oh, ini dia ST gue yang gue pesen udah dateng. Ya, makasih Pak. masih banyak ST-nya, Mas. Terima kasih. Ini namanya ST viral nih. Oh, ST viral. Cobain dulu Bang. Gimana rasanya? Enak. Enak. Rasanya enak aja. Jadi pengen jadi staf sus presiden. Utusan khusus. Ya. Utusan khusus. Jangan lupa buat kalian tonton film Pengantin Setan di seluruh bioskop Indonesia mulai tanggal 16 Januari 2025. Ya jadi guys, ini episode pertama ulang tahun RJL di mana kita kedatangan raja terakhir nih. Paman Coki, halo Paman Coki. Halo, selamat ulang tahun yang ke 8 ini. Gokil, 8 tahun cerita hantu. Dan kita juga kedatangan pembawa acara Mutan 100. Halo Bang. Selamat ulang tahun buat RJL ya. Terima kasih. 8 tahun itu enggak. Dan nggak habis-habis. Nggak habis-habis. Cerita setan. Udah 8 tahun cerita setan, masih ada aja nggak percaya setan. Nah ini ngomong-ngomong nggak percaya setan ya. Iya. Paman Coki tuh sebenarnya percaya hantu apa enggak sih? Karena kan lu punya konten horor juga. Udah lama juga lu gue lihat. Nah, berarti gue jawabnya gini dulu. Kalau konten gua dan Tretan Muslim, memang dari awal itu kayak gini. Kayaknya nggak banyak orang yang bisa membedakan mana konten pembuktian dan mana konten yang tujuannya untuk menghibur. Kayaknya itu dulu deh. Dari awal memang konten kita yang dulu namanya Fix Serem. Tapi sekarang kita berubah jadi Fix Angker. Karena kenapa kita berubah nama? Karena kalau dulu serem tuh identik dengan horor memang. Tapi kalau sekarang kan serem ternyata bukan spesifik punya horor doang. Serem tuh macet, serem. Iya dong. Pemadaman bergilir, serem. Apalagi pajak 12% juga serem. Makanya kita ganti IP. Jadi serem kan bisa apapun, jadi kita bikinnya jadi angker. Karena kalau angker kan spesifik ke hal-hal yang berbau-bau spiritual dan gitu-gitu. Nah, jadi sebenarnya dari awal memang tujuan kita waktu itu bikin Fix Serem atau Fix Angker itu adalah kita itu rasa penasaran gua dan rasa penasaran Tretan Muslim sama hal-hal yang kita belum tahu gitu. Jadi misalnya seperti tadi opening lu,
Misalnya ada kebiasaan atau ada culture masyarakat setempat di mana di situ mengatakan di sini pantangannya adalah ini atau mitos-mitosnya ini. Nah sebenarnya kita bukan pengen membuktikan itu betul atau tidak, kita penasaran aja pengen lihat kalau misalnya dilanggar apa sih yang akan terjadi ke tretan Muslim. Tapi kalau penampakan hantu, pernah lihat? Nah, kalau lo tanya ke gue secara spesifik, gue tuh bagi diri gue tuh ada 2 coki. Coki masih narkoba dan coki setelah narkoba. Ada beberapa hal memang. Enggak, yang itu bercanda ya, coki narkoba bercanda ya itu ya. Lanjut. Iya maksudnya kan dulu. Coki yang dulu dan sekarang lah. Iya, coki yang dulu masih narkoba lah. Enggak dong. Nah, kalau misalnya waktu gue masih dalam pengaruh obat-obatan terlarang, memang frekuensi gue melihat hantu itu besar. Gitu. Gue nggak tahu apakah memang karena terinisiat lingkungan yang seperti itu, ditambah juga tempatnya horor juga, jadi akhirnya ada penggambaran-penggambaran yang jadi gue pikir gue melihat. Gitu. Tapi kalau misalnya lo tanya, pernah nggak gue melihat hantu? Jawabannya antara iya dan tidak. Wah ini menarik. Kenapa gue bilang jawabannya antara iya dan tidak? Yes, gue melihat sesuatu, iya. Tapi apakah itu hantu kan perlu pembuktian lebih lanjut. Yes. Yang jelas gue melihat, iya. Oke, nanti kita bahas ya. Nah, ini banyak juga yang nanya nih Bang. Sebenarnya Bang Muslim itu kalau lagi penelusuran kan suka begini-begini gitu ya. Itu beneran apa enggak sih Bang? Itu juga yang banyak ditanyakan orang. Bahkan kadang teman kita sendiri. Bahkan kru juga nggak percaya ya begitu. Gini, kalau beneran apa enggak, aku hanya mengikutin apa yang ada di situ, gitu. Karena nggak sedang konten pun, misalnya lagi di rumah, lagi anak tiba-tiba nangis-nangis, itu saya juga kadang manggil sesuatu yang aku nggak bisa ngelihat ya. Justru dia yang ngelihat setan. Kalau aku nggak pernah. Cuma kadang tuh ada ini kayaknya ada sesuatu nih. Nah itu biasa aku masukin ke diriku sendiri. Gitu. Meskipun aku nggak tahu sosoknya, biasa yang menjelaskan sosoknya biasa orang ya paranormalnya biasanya. Tapi beneran apa enggak, ini teknisnya adalah aku masukin sesuatu yang aku nggak tahu itu apa. Aku taunya biasa setelah dia bergerak. Misalnya dia, oh ini nih kayaknya ini gitu. Itu aku sadar 100% sadar. Cuma aku ikutin biasanya. Ya kan makanya kadang nari-nari, kadang siul-siul gitu ya, yang ketempelan burung emas. Apakah itu sugesti? Ya, aku nggak tahu. Ya, kita nggak akan meyakinkan. Enggak beneran kok, itu beneran kok setan. Nah, kita nggak perlu begitu ya. Tapi aku yang merasakan itu memang ada sesuatu gitu. Tapi kalau udah beres, biasanya aku ya keluarin gitu. Itu sih. Kalau banyak yang nanya itu beneran nggak? Aku merasanya beneran gitu. Kalau gue gini, gue harus lihat dulu konteksnya kita lagi ngapain. Kalau misalnya konteksnya kita lagi dalam perkontenan, konteksnya lagi perkontenan, kan tujuan kita bikin konten itu adalah membuat kontennya menarik. Iya dong. Kalau misalnya tiba-tiba tretan Muslim lagi ngikutin apapun energi yang lagi masuk ke dia nih, dan Muslim ngikutin energinya, terus dia melakukan apapun. Kan sebagai partner yang baik kan tidak mungkin dong. Gue akan, bohong kamu. Kan tidak mungkin dong. Maksud gue, karena tujuan kita adalah bikin konten yang menarik gitu loh. Dan memang pada saat dibilang tadi Coki beberapa kali ngeliat, ada kita di tapi dia mundur juga sebenarnya karena di Menara Saidah. Dia lagi pernah. Tapi itu kayaknya izin udah nggak boleh. deh. Tapi abis itu udah nggak boleh. Abis itu kita aja nggak boleh loh. Udah nggak boleh. Dulu kita. Tapi memang waktu itu security-nya parno. Jadi kita lagi syuting dia naik, udah lantai berapa mas? Gitu. Belum selesai. Soalnya karena kalau ketahuan dipecat. Iya. Karena kan udah lama juga tuh beberapa tahun yang lalu nggak boleh kan. Akhirnya gue muter balik. 2017 loh waktu itu. Oh udah lebih lama. Jadi pas waktu Coki stand up ngerosting mana setan nih, mana setan. Dia itu katanya melihat ada makhluk begini kata Coki. Nyamperin dia. Nah dia, ya makanya tadi kalau Coki bilang apakah itu setan atau enggak? Nggak tahu. Yang jelas dia gue ngeliat. Dilempar sama dia. Tapi dia panik waktu itu. Pakai apa? Pokeball. Pakai apa? Karena banyak serpian di situ.
apa lu? Nah, tim langsung datang. Makanya, jadi kita sudah tidak memperdebatkan lagi, Cuk, ente harus percaya setan. Enggak, ya kalau Coki yakin itu adalah mungkin halusinasi atau efek tadi. Yang jelas faktanya saat itu gue ngeliat sesuatu. Nah, jadi yang sekali lagi, dia nggak percaya, tapi beberapa kejadian, ya dia sendiri kayak, apa ini? Gitu. Jadi, tapi setelah itu pun kita nggak akan memaksa, Cuk, ada kan jin, Cuk, ada, Cuk, berimanlah kamu. Nggak. Ya udah, itu lucu ya loh, konten kreator yang berbeda pandangan, mengalami apa yang dialami masing-masing, ya terserah. Lu penelusuran di sini dong. Kemarin gue syuting sama di kantor ini. Iya, sama TikToker. Iya. Katanya di WC ada Putri. Putri apa nih? Sosok Putri. Sosok Putri namanya. Putri. Namanya Putri atau Putri ini? Namanya Putri katanya. Apa sosoknya? Cewek, Cuk. Putri. Cewek cantik. Iya kan. Maksudnya pakai baju dia apa? kalau taunya Putra tuh. Ya kan dia Putra, taunya Iya, Putra benar gitu. juga, Putra. Tapi Nanti boleh lah. Ya. Tapi ya karena gue sering gue tretan muslim tuh udah kayaknya kita udah ratusan tempat horor ya. Kita datengin, kita sudah datang ke ratusan tempat horor. Memang ada vibe tertentu yang memang kita langsung tahu, oh ini ada. Di sini ada nggak menurut itu? Ini vibe luar rumah lama harusnya ada. Ya itu sekali lagi, dia tuh kayaknya karena sering ikut, akhirnya dia Nggak cuma tahu kan, kita bisa nebak. merasakan juga. Iya. Meskipun Bukan- dia iya, gua bukan bisa merasakan ini ada setan, ini ada itu. Tapi dia merekam kita ke tempat horor. Oh, auranya begini, rasanya ini. Jadi dia bisa merekam juga. Oke, nanti kita bahas lengkapnya ya. Ya. Ini pengalaman terseram Coki dan Muslim gitu ya. Dan kita juga akan bahas tentang sejarah akun Fufafa juga ya. Oh enggak, beda ya? Sudah tahu kok ini ada. Ada. Oh enggak, itu beda segmen ya. Oke, langsung aja kita mulai episode kali ini. Mau ikut Bang? Boleh. Apa ini? Apa ini? Inilah efek samping cerita horor 8 tahun. Tuh nggak pernah acara horor gitu. Ya, seperti biasa guys, kalau di RJL nggak ada narasumbernya, kita suruh tambah-tambahin ceritanya. Ya, Paman Coki, gimana pengalaman horor yang paling serem? Oke, jadi sebenarnya yang terbaru aja yang gue paling inget ya. Gue sempat cerita juga, tapi mungkin belum detail. Jadi mungkin di sini gue cerita detail aja. Jadi waktu itu gue pernah direhab di sebuah tempat di daerah Cibubur. Gue nggak usah sebut nama tempatnya apa, karena memang ini berkaitan dengan institusi. Jadi gue pernah direhab di suatu tempat di daerah Cibubur gitu. Dan ini adalah rumah sakit lama. Dan sebagaimana rumah sakit, apalagi yang lama ya, rumah sakit itu kan menyimpan banyak cerita. Dan biasanya rumah sakit itu bukan cuman cerita kesuksesan orang sembuh di situ. Ada juga kan yang meninggal juga pasti banyak kan di rumah sakit gitu. Jadi sebenarnya secara bangunan dan secara histori pun tempat ini memang sudah banyak melihat kematian sebenarnya. Karena memang di rumah sakit lama, awalnya rumah sakit umum, tapi akhirnya di tahun berapa gue lupa dibikin jadi spesifik menjadi tempat rehabilitasi. Dan bahkan gue sempat ngobrol sama orang yang sudah kerja di rumah sakit itu cukup lama. Bahkan jauh sebelum ini jadi tempat itu jadi rumah sakit pun, daerah itu pun menurut desas-desus warga sekitar, itu memang sering sekali dipakai untuk menjadi tempat pembuangan mayat. Entah itu karena korban kriminal, jadi misalnya ada kriminal di sana, bunuh orang, terus mayatnya dilempar ke sana. Ini dulunya ya? Dulunya. Bahkan dulu di beberapa konflik zaman lagi viral-viralnya tentang PKI, beberapa korban yang dianggap PKI juga dibunuh dan dibuang di sana. Karena dulu sebelum jadi rumah sakit, daerah di situ adalah rawa. Secara geografis tempat ini memang banyak menyimpan cerita dan ada banyak sejarah kematian lah di situ. Nah,
Setelah ini jadi rumah sakit, banyak juga yang mati di sana. Dan setelah tempat ini jadi tempat rehabilitasi, tetap ada beberapa kasus di mana orang-orang yang direhabilitasi di sana tuh mengakhiri hidupnya. Singkat cerita, gue direhab di sana. Seraya waktu berjalan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dan seterusnya. Di tempat itu, gue dengar dari teman-teman gue yang direhab di sana, memang banyak sekali pengalaman-pengalaman horor yang dialami oleh teman-teman yang direhab di sana. Gitu. Jadi teman sejawat gue gitu banyak. Nah, permasalahannya gini, men. Sebagai sesama mantan pengguna drugs, jadi gini, saat kalau kita udah stop pakai drugs, itu kan perlu ada waktu sampai nanti kita kembali sehat lagi gitu. Nah, dalam proses menuju sehat lagi itu kan biasanya kan sisa-sisa narkobanya kan masih ada di tubuh kan. Makanya banyak orang yang mengklaim melihat sesuatu itu biasanya belum tentu hantunya, tapi bisa jadi itu adalah efek-efek withdrawal dari, karena dulu dia pernah pakai narkoba, jadi ada efek withdrawalnya, jadi dia berhalusinasi melihat hantu. Awalnya gue merasa bahwa kalau sesama mantan pemakai narkoba bilang, tadi gue lihat hantu di sini, gitu. Gue di situ dugaan gue, aduh gitu. Jadi cerita-cerita horor itu malah sering di sana saling bertukar cerita. Sering bertukar cerita horor gitu. Terutama banyak orang yang cerita ke gue karena mereka menganggap gue bisa menjadi pendengar dan teman yang baik gitu. Ya udah gue dengar. Jadi selama tempat rehabilitasi itu ada yang pernah melihat bayangan, ada yang pernah melihat sosok kuntilanak, sosok-sosok horor seperti umumnya cerita horor lah. Oke. Sampai setelah hampir setahun gue di sana, gue di situ naiklah posisi gue jadi istilahnya ketua kelas orang-orang di sana gitu. Jadi secara suara bulat gue dipilih oleh teman-teman rehab di sana untuk mewakili mereka menjadi penyambung suara teman-teman rehab dengan manajemen rehab. Jadi kayak juru bicaranya gitu. Jadi gue dipilih gitu. Oke. Berarti ada pencoblosannya? Iya, ada pencoblosannya, tapi nggak seperti dicoblos gitu, nggak. Mereka langsung begitu pihak manajemen bilang siapa yang ingin mewakili kalian untuk ngobrol ke manajemen. Coki, semua langsung bilang gitu. Oke, ya udah, dipilihlah gue jadi ketua kelas. Tanggung jawab ketua kelas itu adalah, istilahnya ya, ketua kelas itu tanggung jawabnya adalah mencari tahu gitu. Kalau misalnya ada orang, keresahan kamu apa, biar saya sampaikan ke manajemen, intinya gitu. Supaya nanti manajemen melihat apa yang bisa difasilitasi, nanti dicari jalan tengahnya. Intinya gitulah. Jadi gue jadi ketua di rehabilitasi tersebut. Sampai gue keluar pada saat itu. Nah, disinilah ceritanya. Di masa kepemimpinan gue jadi ketua kelas, tiba-tiba entah kenapa aduan masyarakat rehab tentang hal-hal gaib itu meningkat. Nah, ini nih yang seru nih. Gua sebagai orang yang punya pandangan yang udah gue ceritain di awal, yang menurut gua hal-hal seperti ini adalah buah pikir dari keadaan dan kondisi. Jadi kalau pandangan gue tuh gini, kayak misalnya contoh di tempat gelap, kita bisa melihat kuntilanak, bisa jadi itu bukan kuntilanak. Tapi karena situasinya mencekam, serem, dan akhirnya reaksi tubuh kita yang memproyeksikan bahwa kita melihat kuntilanak. Pandangan gue sebenarnya seperti itu. Atau makanya gue bilang kalau kita melihat sesuatu, ya mungkin betul kita melihat sesuatu. Tapi pertanyaan selanjutnya kan, sesuatu ini beneran hantu atau buah pikir proyeksi dari lingkungan atau pikiran kita sendiri? Itu kan dua hal yang berbeda. Bisa kan? Juga salah lihat. Bisa juga salah lihat. Nenek gitu. Kita bilang kuntilanak. Bisa jadi. Itu mah agak sensi ya. Kalau nenek lo bilang kuntilanak. Nah, intinya waktu gue jadi ketua kelas nih, tiba-tiba aduan mengenai hantu nih makin banyak. Nah, sampai akhirnya mereka ngomong, Coki, tolong dong ini diadres. Banyak yang merasa melihat hantu di tempat rehabilitasi. Terus gue tanya, oke, hantunya hantu apa? Dan ceritanya seperti apa? Jadi kalau mau gue ceritain dengan detail ya, rehabilitasi kita nih tempatnya seperti asrama, teman-teman.
rehabilitasi kita tempatnya seperti asrama, dan asrama yang punya lorong panjang, dan di lorong panjang ini ada kamar-kamar. Jadi ada kamar 1, ada kamar 2, ada kamar 3, kamar 4, kamar 5, dan kamar 6. Satu kamar isinya bisa 8 sampai 10 orang. Jadi memang bener kayak asrama gitu. Waktu itu gua dan beberapa teman-teman gua itu tinggal di kamar 5. Sebuah kamar yang memang tidak pernah mau ditempati oleh para penghuni rehab lain. Karena di kamar 5 ini ada urban legendnya, ada yang di situ. Gitu. Bahkan tempat tidur gua itu, gua pertama kali datang ke rehab itu gua nggak tahu kan. Jadi tempat tidurnya kan kayak tempat tidur asrama. Gua disuruh pilih. Cok, lo mau tidur di mana aja bebas. Tapi saran gue, Cok, lo tidur di sini aja. Ada satu tempat tidur yang dia rekomendasiin untuk gue tidur di situ. Ya udah gue tidur di situ. Terus setelah gue tanya, kenapa sih lo ngotot banget pengen gue tidur di situ? Karena konon katanya di tempat itu ada orang minum hand sanitizer di khusus tempat tidur itu. Jadi sampai hampir 1 tahun saya tidur di tempat orang. Oke, singkat cerita. Balik lagi ke pertanyaan gue tanya, itu cerita horornya tuh gimana? Yang dialami sama teman-teman. Jadi di lorong itu, ini kan lorong, ini kamar, ini kamar, ini kamar, ini kamar. Oh yes, kamar 6 nggak ada yang mau nempatin. Karena memang auranya, bahkan gue juga masuk ke sana auranya nggak enak. Jadi ini lorong, di sebelah sini dapur, sebelah sini dapur. Jadi dapurnya 2 dan sebelah sini kamar mandi. Kamar 1 ini kamar mandi, kamar 6 ini kamar mandi, ini dapur. Jadi banyak yang merasa setiap malam, sekitar jam 11 atau jam 12 malam, kalau mereka dari kamar 1 keluar, pengen ke kamar mandi sini, atau ke kamar mandi yang sini, ini kan ada dapur. Dapur ini pintunya dibuka kan. Jadi kalau kita keluar kamar, kita pasti ngelihat apa yang ada di dapur dalam. Dan kalau yang keluar dari kamar sini, kita juga pasti akan ngelihat yang ada di dapur sini. Jadi semua orang nih, misalnya dari kamar 1 nih, malam, dia keluar pengen pipis. Keluar, kalau dia lihat ke ujung sini, dan karena itu kalau malam lampunya dimatiin, jadi kalau dia ngeliat ke ujung sini, di pintu dapur yang kebuka, mereka ini selalu ngelihat, entah di dapur sini, atau di dapur sini, itu ada sosok anak kecil yang duduk, tapi kayak dari jauh tuh dia kayak duduk di dapurnya tuh duduk, tapi itu kayak misalnya kita baru buka pintu keluar mau kamar mandi, begitu ngeliat ke ujung dapur sana, kayak gini, kayak sini, gitu. Kayak ayo sini gitu, menurut mereka. Awalnya tuh yang ngalamin ini tuh cuman kayak 1 atau 2 orang. Lama-lama ceritanya jadi banyak, jadi kayak ada hampir semuanya gitu. Bahkan mereka kalau misalnya masuk ke kamar mandi, mereka lagi buang air kecil gitu, di situ pun mereka juga merasa kayak misalnya lagi pipis, ada yang mengklaim diketok-ketok pintunya dari luar. Bahkan ada yang mengklaim kalau mereka lagi pipis, ada yang suka kayak begitu. Anak kecilnya botak apa gimana, Bang? Hitam. Anak kecilnya hitam. Anak kecilnya menurut pengakuan mereka tuh hitam, kayak hitam aja, hitam, bayangan hitam, tapi sosoknya anak kecil. Gitu. Mereka tidak bisa membedakan ini laki-laki atau perempuan. Tapi dari sosoknya sih mereka menduga itu anak kecil dan suka dada-dada, suka diajak main gitu. Nah, karena laporan masyarakat waktu itu, masyarakat rehab itu banyak banget mengenai sosok anak kecil ini, mereka ngadu ke gua, ayo dong Cok, ini di address dong gitu. Terus gua ke konselor, gua bilang, bro, ini banyak orang yang merasa melihat hantu di sini. Solusinya gimana? Konselor gua bilang, ya sudah, kalau begitu solusinya di kamar 6 yang tidak pernah ditempatin itu, setiap sore kalau gua nggak salah dibikin sholat apa gitu, gua lupa namanya. Dibikin apa? Sholat berjamaah bareng gitu. Ya sudah, supaya apa? Supaya ini orang-orang jadi merasa lebih tenang. Ya sudah, akhirnya besoknya gua ngomong, ini udah ada keputusan dari konselor dan dari manajemen, supaya kalian tidak melihat hantu-hantu anak kecil ini lagi, setiap sore di kamar 6, kalian yang muslim itu bikin sholat berjamaah di sana.
Yang which is gue kasih tahu kamar 6 ini kamar yang nggak pernah ada yang mau nempatin karena tempatnya itu auranya nggak enak. Dipilih di kamar 6 karena kalau di tempat bersama itu untuk sholat berjamaah itu ada TV, nggak pernah bisa fokus. Jadi dipilih di kamar 6. Emang kamar 6 kenapa katanya, Bang? Ada kejadian-kejadian apa? Nggak tahu. Entah kenapa itu nggak pernah jadi tempat yang pengen ditempati. Dan tempat itu memang pengap dan nggak tahu. Katanya sih memang angker, tapi gue nggak pernah tahu ada cerita di balik itu, gue nggak tahu. Ya udah, akhirnya kita fix di kamar 6 bikin tempat untuk sholat rame-rame. Hari pertama. Nah, kan gue tidak ikut sholat dong. Gue cuma memfasilitasi supaya di sana ada orang sholat. Hari pertama mereka sholat berjamaah nih sore-sore. Tek, gitu. Baru berapa menit, bubar, sholatnya bubar. Kenapa, Bang? Nah, ini dia. Awalnya gue duga, emang anjing nih ex-jangke, emang lo pada nggak bisa sholat kan, gue gitu. Ternyata, menurut mereka, selama mereka sholat di sana, kan kalau sholat kan wudhu. Jadi kan mereka wudhu di sini nih. Begitu mereka wudhu, mereka masuk ke kamar mandi ke kamar 6, dan mereka sholat kan ada gerakannya ya. Mereka lagi sholat itu, lagi baru mulai sholat. Menurut mereka, semua orang yang sholat di situ, beberapa, itu ngerasa, kalau sholat kan berdiri, maaf ya, ini kan sholat berdiri gini nih. Itu mereka merasa, kakinya itu ada yang megang gitu. Semuanya? Iya. Menurut mereka, bubar bro, bubar. Aku tidak mau sholat, begitu. Menurut mereka gitu. Belum lagi ada yang bilang katanya waktu mereka lagi sholat gitu, jendelanya tuh kayak kebanting gitu loh. Oh. Jadi kan sengaja dibuka biar ada ini kan, biar ada udara masuk kan. Jadi agak dibuka sedikit, jadi getak bunyi begitu, kaget semua. Nah masalahnya gini, kalau yang satu takut dan panik, itu kan menyebar ketakutan dan panik itu kan. Itu mereka pada takut dan panik, wah pada kabur semua. Habis itu hari pertama gagal, oke? Gak ada yang sholat. Awalnya gue bilang, itu perasaan lo aja, udah bikin lagi sholat lagi besok, ayo dong berusaha gitu. Oh, lo bijak ya Bang? Hah? Bijak lo sih. Masa saya membubarkan sholat kan tidak mungkin. Ya udah bikin sekali lagi, coba lo bikin sekali lagi, coba lebih kusyuk gitu. Oke. Awalnya yang sholat berjamaah itu ada 20. Oke. Hari kedua 15 doang. 5-nya sudah tidak mau. Gara-gara diganggu hantu itu? Iya. Jadi hari kedua 15 sholat. Keren. Yang ini 5 menit bubar di situ. Bubar. Terus gue tanya, apa lagi? Kenapa bubar? Iya Cok, waktu kita lagi sholat, mereka merasa di kupingnya itu kayak nah, lagi-lagi kan gini, ini kan sesuatu yang mereka yang alamin, bukan gue yang ngalamin kan. Tapi bukan satu orang doang ngerasain kayak gitu? Ada 2 atau 3 orang. Sampai akhirnya mereka di situ nggak mau lagi, terus udahlah kita nggak usah sholat. Terus gue bilang ke konselor gue, bro ini mereka udah sholat, tapi kayaknya, dan ini yang lebih parah nih. Dan setelah mereka sholat, intensitas cerita hantu di malam-malam itu jadi lebih parah. Jadi gini ya, kamarnya itu kan, jadi misalnya ini kamar 1, kalau kita buka pintu itu udah lorong tuh. Misalnya ini kamar 1. Nah, di tempat rehab gua, atasnya tuh ada ini loh, ada kayak, apa ya, untuk angin. Ventilasi? Ventilasi yang, apa ya bahasa ininya ya. Jadi tuh, kita bisa, kalau kita naik tangga, kita bisa ngintip di luar ada apa, dan dari luar juga bisa ngintip dari apa ya namanya ya. Iya. Yang biasanya kalau di kamar mandi tuh yang begini biar untuk angin gitu. Kita pakai AC, tapi di situ juga tetap ada gitu. Nah, katanya semenjak ada sholat gitu, misalnya anak tidur, itu suka ada anak kecil yang cuman di situ ya, cuman di kamar mandi itu. Ini gue inget banget. Gue masih ada grup reuni itu masih ada di sini. Gue sampai konfirmasi. Itu tuh masih ada tuh di atas itu tuh kayak ada yang gini, ada yang lihat gitu tuh. Hey, gitu. Si bocah hitam tadi itu? Nggak jauh itu apa, tapi mereka berasumsi itu. Ya udah mereka nggak ada yang berani, mereka tidur. Terus gue bilang ke konselor, bro ini gimana bro? Terus akhirnya kalau gue tidak salah,
akhirnya dibikin apa ya waktu itu ya? Kayak apa sih Slim namanya Slim kalau? Iya, betul. Dibikin pengajian. Tapi tidak di kamar 6. Akhirnya tidak di kamar 6, dibikinnya kayak di ruang ini, di ruang apa namanya? Di ruang aula, semacam ruang kegiatan bersama lah gitu. Di situ baru bisa selesai dengan khusyuk. Dan akhirnya ya sudah, setelah dibikin pengajian, intensitasnya agak berkurang, tapi memang masih ada sesekali sosok-sosok itu. Terus setelah gue keluar rehab, gue singkat aja ceritanya, gue tanya, emang ada apa sih bro di tempat rehab kita kok seperti itu? Jadi memang ternyata di tempat rehab itu kenapa horor? Kalau kita baru pertama kali, kalau kita pakai narkoba udah lama, terus kita stop narkobanya, itu kan ada fase sakau. Fase sakau ini adalah fase di mana kita marah-marah, minta supaya kita dikasih narkoba. Karena biasanya kita enak, tiba-tiba fase enaknya di stop, kita kan jadi nggak kontrol kan, jadi marah-marah. Nah, biasanya orang-orang ini tuh dikurung di tempat namanya detox, supaya mereka udah, lu di detox dulu selama seminggu, biarin aja dia marah-marah, sampai nanti setelah seminggu dia udah mulai tenang, sistem di badannya udah mulai hilang, baru dia nanti diturunin ke rehab. Nah, di tempat rehab gua itu banyak yang meninggal karena waktu lagi fase detox, dia nggak kuat nih sakau, akhirnya banyak yang ganti. Katanya. Nah, diduga itu adalah residual energi dari orang-orang yang seperti itu. Biar lo tahu ya, di rehab gue itu jendelanya nggak pakai horden. Oh. Karena pernah ada yang pakai horden. Iya pernah. Jadi horden dia sama mereka dicopot karena mereka sakau nggak enak. Karena itu rasanya nggak enak, jadi horden dicopot terus diiketin ke leher mereka ganti. Tapi rata-rata bunuh diri itu karena sakau atau memang karena mereka mikir kayak nggak ada gunanya lagi gue hidup gitu? Nggak, karena sakau. Oke. Rata-rata karena sakau, itu pertama. Dan di rehab gua, di zaman gua celana panjang udah nggak boleh. Karena? Jadi dia copot celana, terus celananya diikat ke lehernya, terus digantung, terus dia. Kita nggak boleh pakai celana. Di tempat rehab gua, semua alat makan itu plastik. Plastik yang plenyot-plenyot, lo tau gak sih? Karena dulu pernah pakai apa namanya, pakai besi, itu dipakai juga tuh. Di tempat rehab gua, baygon itu ditaruh di tempat yang gemboknya 3. Hand sanitizer harus minta ke manajemen. Gara-gara kejadian itu. Gara-gara kejadian itu. Jadi banyak yang. Nah, bahkan ada yang berkonspirasi katanya residual energi orang-orang yang mati yang di situ. Katanya nih, gua nggak tahu nih benar atau kagak ya. Tapi katanya residual energi yang di situ tuh katanya itu suka karena dia melihat banyak orang yang dalam keadaan sakau dan banyak orang kayak gitu, dia suka ngajak-ngajakin. Nih, gue nyambung nih sama cerita lu nih. Jadi gue pernah syuting di Jogja. Ya. Tiba-tiba ada satu kayak cewek nyamperin gue. Wah, RJL ya gitu. Ya kenapa bu gitu? Saya punya cerita horor katanya. Ntar dulu saya syuting dulu ya bu sama narsum ini. Gue lagi fokus sama yang ini kan. Dia datang. Nah terus gue tanya, emang profesinya apa? Saya salah satu dosen lah, dibilang kayak gitu. Yeah. Ini cerita saya nggak pernah lupain, dia bilang. Yeah. Nah akhirnya dia di situ cerita. Yang akhirnya gue syutingin tuh. Yeah. Karena gue bilang kok bisa kebetulan nih. Gue menganggap kebetulan ya. Yeah. Jadi si ibu ini melakukan sebuah penyuluhan lah ke Kota Malang. Nah itu tempat rehabilitasi HIV/AIDS. Tapi dari awal dia tuh ngerasa kayak seperti ada yang ingin komunikasi sama dirinya. Nah ketika dia udah sampai tempat sana gitu, nah sama murid-muridnya begitu, tiba-tiba dia lihat satu ruangan, di situ dia teriak. Nah ketika dia teriak itu, orang murid-murid pada nanya kan, kenapa bu gitu? Enggak, coba dah panggil yang ngurusin tempat ini dah. Nah, ketika dipanggil dia bilang, dia ngelihat bahwa di situ ada cowok ganteng. Jadi kayak
gue nggak tahu ya, dia sih cerita bahwa dia seperti melihat ada kejadian seperti itu di situ. Gitu. Ya. Tapi yang gue tangkep ya dari inti dari apa yang gue alamin di tempat rehabilitasi gue tuh, karena terlalu banyak orang yang mati di sana karena energinya tuh jadi bukan tempat yang baik buat kita untuk menemukan diri gue dan healing. Malah nggak bagus menurut lu? Menurut gue, tergantung perspektif lo ya. Karena pada akhirnya kan gue biasa-biasa aja. Tapi buat banyak orang tuh yang kayak gitu tuh jadi disambung-sambungin. Bahkan teman gue bilang katanya, ya residual energi yang tidak berhasil melewati fase untuk sembuh, residual energi ini tuh merasa kayak iri gitu loh. Kayak kok mereka bisa, kami tidak. Lo merasanya begitu? Mereka yang merasa cerita ke gua. Jadi kayak diajak, udah nggak usah, ayo selesai, ayo mati gitu. Gua nggak tahu. Apakah memang ada entitas lain kalau kita pakai, ini gua nggak mau ngejudge ya. Apakah ada entitas lain yang memanfaatkan sejarah kelam di tempat itu untuk masuk dan berpura-pura menjadi orang di sana dan mengajak, udah kamu nggak usah sembuh, ayo mati. Makanya kalau kata teman-teman gua, makanya gestur-gesturnya itu selalu ngajak. Kayak ayo sini gitu. Menurut mereka lagi-lagi. Dan sebenarnya kalau misalnya lo pengen mencoba cari ya di semua rehabilitasi atau tempat-tempat kayak gitu sebenarnya rata-rata ya ceritanya pasti kurang lebih benang merahnya sama sih. Ini gue lanjut cerita gue ya. Boleh. Jadi pas dia teriak itu dipanggil orang yang ngurus. Nah ditanya kenapa Bu? Nah dia nanya lah di situ bahwa dia melihat gambaran seperti ada cowok lagi ganti gitu. Nah si kepalanya nanya, Ibu tahu dari mana gitu? Ya ini saya lihat begini, gini gitulah intinya. Nah akhirnya si orang yang ngurusin tempat itu ngebawa si narsum gua ke sebuah ruangan gitu. Nah pas udah ruangannya dibuka di situ dia agak shock karena penglihatannya gitu sama dengan ruangan yang ditunjukin sama si kepalanya. Nah terus dia tanya, saya kaget nih Bu gitu. Saya kaget nih Pak. Kok ruangan ini sama dengan yang saya lihat gitu. Nah terus si bapaknya bilang, ya saya lebih kaget. Ibu tahu dari mana? Dulu ada kejadian kayak gini gitu. Nah akhirnya diceritakan lah gitu bahwa dulu memang ada seorang cowok gitu. Dia HIV/AIDS lah gitu. Dan setiap hari tuh curhat sama dia bahwa dia depresi karena udah 30-an dan nggak ada yang mau sama dia gitu loh. Untuk merit lah. Nah sampai akhirnya kan dia nggak bisa terus-terusan untuk konsultasi terus kan maksudnya. Jadi ada waktu-waktu tertentu. Nah ditemukan dia udah tewas kayak gitu. Nah yang bikin merinding adalah pas si ibu itu nunjukin ke gua beritanya gitu loh. Ada satu berita lokal lah yang ngangkat bahwa ada seorang pria HIV/AIDS ditemukan bundir gitu. Nah ini akhirnya yang gua angkat di RJL gitu. Nah kalau lu rehab-rehab begitu, banyak yang depres gitu nggak sih, Pak? Sangat banyak. Oh iya? Sangat banyak. Sebenarnya depresinya tuh karena gini, rehabilitasi itu kan yang harus kita paham tuh, rehabilitasi itu kan adalah sebuah kurikulum untuk membuat kita sembuh lah istilahnya. Tapi kan orang nggak pakai drugs, ya karena direhab. Nanti kan PR sebenarnya mereka adalah saat keluar dari rehab, masyarakat sekitar, keluarganya support nggak? Itu permasalahan sebenarnya. Kebanyakan orang yang direhabilitasi itu nggak semuanya keluarganya siap dan masyarakatnya siap nerima mereka kembali ke masyarakat. Jadi lu bayangin deh, misalnya ada orang nih, dia masuk rehab, ngelawan sakau dia berhasil, nyelesain program rehabilitasi dia berhasil, keluar nih dia dari rehab nih, selesai kan? Dia nggak pakai narkoba, nggak apa-apa, keluar nih, dia pengen kerja yang benar. Nanti orang tahu, itu pengguna narkoba tuh, dia pengguna narkoba tuh gitu. Jauhin gitu. Lah terus dia anjing, gue udah coba-coba, gue udah istilahnya berusaha keras buat sembuh, stigmanya gue tetap dicap sebagai pengguna narkoba. Yang mending gue pakai aja gitu. Nah akhirnya balik lagi ke sini. Sehingga banyak yang nggak kuat tuh, banyak yang support system di rumahnya tuh nggak kuat. Sehingga ada yang karena detoxnya, selama detoxnya mereka nggak kuat lawan lawan sakaunya, akhirnya mereka. Ada yang lagi di masa rehabnya, keluarganya datang, kamu udah terlalu sering ditangkap, kami nggak mau ngurusin kamu lagi. Atau ada yang bilang, Mas kita cerai ya, gitu. Hah?
Ada. Yang pas ketangkep akhirnya diceraiin banyak. Langsung diceraiin? Banyak, banyak. Atau misalnya tiba-tiba ada yang waktu dia ketangkep, terus keluarnya bilang, udah pokoknya nih saya mau bawa anak saya terus pergi. Gue punya temennya di rehab itu, dia waktu ditangkap polisi dimasukin ke rehab, selama dia di rehab istrinya nikah lagi. Terus pas tahu bagaimana itu? Untung sudah tidak boleh ada celana panjang dan tidak ada horden. Tapi gue penasaran sih Bang, ini boleh lu jawab boleh enggak lah. Boleh. Gitu ya. Memang melawan rasa sako itu berat banget ya? Lumayan berat. Sangat berat. Rasanya kayak orang ngerokok aja kali gitu ya? Lo kali sejuta. Sejuta? Gue aja kalau ngerokok nih berat gitu ya, asem gitu. Ini sejutanya nih. Lo kali sejuta. Lo pernah nggak ketemu temen lo yang karena nggak ngerokok sentimen sama orang di sekitarnya? Gue nggak kayak gitu. Nah iya, lu bisa lo kali sejuta gitu. Lebih susah. Tapi gara-gara gue jadi inget dulu gue pernah ngangkat kisah pendamping eksekusi mati Nusa Kambangan. Iya. Dan dia cerita bahwa memang banyak orang yang ketika udah bebas gitu ya, malah bingung mau ngapain gitu. Karena di sana dia nggak diterima udah. Memang bingung bro. Dan gue mau kemana gitu. Bingung. Mending di sini gue bertani kata dia begitu. Makanya menurut gue akhirnya apakah hantu anak kecil itu ada dan memang benar nyata, kita nggak tahu. Tapi menurut gue yang lebih serem daripada hantu anak kecil begini, penerimaan masyarakat sama teman-teman yang kayak gitu. Oke. Itu menurut gue ada. Tapi lu sendiri pas rehab lihat hantu? Kebetulan saya terlalu banyak masalah yang lain. Kebetulan enggak, gua nggak ngelihat hantu, gue tidak mengalami apa. Ada sih beberapa kali perasaan gue kayak kalau gue malam-malam pergi mau pipis kayak ada yang ngeliatin, atau gue lagi patroli malam-malam kayak. Lu patroli? Iya, karena gue ketua kelasnya kan, jadi ada malam kita patroli kayak ke center kayak night watch gitu. Oke. Ngelihat ini ada anak karena banyak yang suka kabur soalnya. Kabur kemana? Kabur bro, kabur keluar, kabur. Banyak yang suka kabur gitu. Ya udah, gue juga nggak ngerasain apa-apa. Cuman memang orang-orang di sekitar gue nyium kayak bau-bau gitulah katanya sih kayak gitu. Enggak, tadi gue masih penasaran sih Bang sama yang kabur ya, kayak film Shawshank Redemption nih. Banyak yang kabur banyak. Terus nggak balik lagi gitu? Nggak, yang kabur banyak tapi ketangkep lagi. Karena itu kan tempat rehab gue tuh di rumah warga. Tempat rehabnya udah bikin sayembara. Pokoknya kalau warga bisa nangkep orang yang kabur dari sini dikasih 2 juta. Sumpah gue nggak bohong. Oh iya? Iya. Jadi warga juga setiap malam lumayan 2 juta kan. Gitu. Oke lah, ini langsung aja kita panggil pembawa acara Mutan 100. Ya, ini kedua kalinya Bang Muslim cerita di RJL ya. Kalau yang pertama nih lu bisa lihat di sini. Bang, apa pengalaman paling horor lu selama hidup lah? Selama hidup sih jujur sih dikejar ormas sih. Lucu ya. Karena itu bukan penampakan, itu real gitu. Tapi bohong. Itu juga udah, kalau hantu kan terbuka interpretasi kan. Kayak ini hantu atau imajinasi di kepala kita. Kalau itu udah jelas. Dan kayaknya lebih bisa dinegosiasi hantu kayaknya. Kasih kopi hitam ya bisa aman. Nah, kalau beliau kan agak beda kan. Nggak, kalau ya pengalaman horor ya mungkin yang dulu salah satunya pernah yang diceritain di sini. Tapi kalau pengalaman horor yang lo sendiri, yang aku sendiri sih paling selama ekspedisi sama dia sih. Karena ada, kalian kan mungkin lihatnya wakakak. Ada episode-episode yang kita beneran takut bangsat, yang itu cuy. Rumah Kemang. Di Kemang, rumah jenderal itu. Dan FYI di Kemang tuh rumah gede-gede angker, semua angker. Sama satu lagi ya, yang susah di fix angker nih adalah kita tuh akhirnya tuh kadang jadi karena itu budaya orang, jadi agak susah kita tuh kadang tuh. Fix angker tuh kadang tuh, misalnya contoh nih, kebudayaan masyarakat setempat menganggap di sini
ada tokohnya adalah ini, gitu. Misalnya ya, itu udah kebudayaan yang dipercaya sama masyarakat setempat, oke? Tapi ternyata setelah melakukan penelusuran, kita cek, terutama misalnya catatan muslim, kan gua nggak ngerti gitu-gitu. Nah, misalnya kita cek ternyata penjelasan tanda kutip ya, penjelasan gaibnya, waduh, ini memang hantu aja gitu, ngerti nggak? Ya. Cuman kan ada hal-hal gitu yang nggak bisa kita. Yang sudah menjadi legend masyarakat, yang sudah menjadi apa ya? Kalau misalnya orang nganggap, wah ini serem, ini ada sosok ini. Terus kalau kita datang, wow, apa ini? Misalnya gitu. Pasti yang tersinggung bukan setan, tapi warga kan. Yang dikeramat-keramatkan gitu. Itu dia. Itu tantangan terbesar kita sebenarnya di situ. Gimana nyari titik tengah, kita menghormati. Karena betul tadi kata lo, hal-hal ini tuh udah lebih dari sekedar betul atau tidak. Tapi itu kepercayaan budaya. Kepercayaan budaya. Sehingga kalau misalnya kita memang ngenyek itu, yang kita kenyek itu bukan apakah hantunya ada atau enggak, tapi budaya masyarakat setempat. Nah itu udah serem banget itu. Iya, makanya kalau kita yang tadi pengalaman terserem itu kita datang ke satu rumah tokoh gitu, yang katanya dulu ini tokoh, bahkan tokoh pahlawan nasional sih. Kita pernah ekspedisi di situ. Dulu kita pertama kali datang ke situ itu sama anak indigo. Ada indigo yang dia hanya bisa berinteraksi tapi nggak bisa berantem. Nah, ini rumahnya rumah terbengkalai. Rumah terbengkalai. Sempat katanya dijadiin kosan. Meskipun aneh juga sih ada yang ngekos di situ. Tapi pernah ada kisah tukang nasi goreng juga. Dia ngekos di situ. Tiba-tiba dia tuh pas lagi tidur pas noleh ke sini, tiba-tiba meluk orang katanya. Padahal dia sendiri. Istrinya di kampung. Ya itu katanya sosok gitu. Akhirnya dia sebulan doang pindah loh. Yang paling brengsek adalah di rumah tokoh ini, menurut paranormal kita, ada pesugihan. Masa kita bilang tokoh ini melakukan pesugihan kan juga, lo ngerti nggak sih maksud gua? Nah gitu loh. Hal-hal yang kita jaga juga. Sebangsat-bangsat kita masih, wah jangan deh yang ini, jangan diomongin gitu. Nah, pas kita ke situ, masih ingat kan ceritanya? Iya ingat. Pas kita ke situ, paranormal ini pas mau masuk, katanya di pintu depan itu ada kuntilanak merah yang udah ngomong jangan ke dalam gitu. Tapi setelah nego panjang, akhirnya kita ke dalam. Tapi karena negonya sama kuntilanaknya? Iya, yang anak indigo ini. Siapa yang nego? Itu Jaladara. Pas kita akhirnya masuk, karena dia tidak bisa mengintervensi, dia cuma pas kita masuk ke ruang tamu, ada kamar. Katanya kamar salah satu jenderal itu isinya gondoruo, terus ibu-ibu pakai baju lama gitu. Dan ini spesies baru nih, pocong tapi matanya bercahaya katanya. Nah ini salah satu jenis upgradean pocong mungkin, karena pocong normal, pocong kain hitam itu juga sangat rare. Ini kalau Pokemon ini rare bro, ini pocong matanya bercahaya. Nah, di kamar itu ada itu, di lorong ini ada makhluk apa. Jadi karena dia nggak bisa mengintervensi, kita terjebak di ruang tamu, Pak. Terjebak di ruang tamu, hujan deres. Akhirnya setelah hujan, pas hujan itu pun kita kayak dikepung gitu, Pak. Rasanya ya? Rasanya, wajir, ini kok nggak enak banget gitu. Pas kita keluar, pas udah hujan agak reda, kita nunggu di luar. Nah, kita nunggu di luar tuh biasanya tim itu nyaruh mikrofon di kamar yang angker itu. Pas kita nunggu di luar, nggak tahu kenapa, tiba-tiba tangan kiri tuh dingin banget. Aku sih karena sering begitu-begitu, jadi bisa bedain ini suhu atau sesuatu yang aneh nih. Aku bilang ke paranormal ini, kok aku dingin banget di sebelah sini ya? Iya itu, pocongnya di belakangku sini katanya. Pocong cahaya itu? Kayaknya sih pocong cahaya itu ya, tapi nggak silau-silau sini nggak. Tapi aku merasanya sih itu merinding banget. Dan yang paling serem adalah. Tapi cahayanya cahaya purnama bukan? Lampu sen kebetulan, bukan. Aku segala aku nggak bisa melihat, aku nggak bisa menggambarkan yang jelas. Maksudnya kan cahaya purnama, depannya Basuki. Sorry, saya nggak nyoblos itu soalnya. Saya yang demo soalnya. Pas kita mau pulang,
anak indigonya ini awalnya dia nggak bilang aku masih belum bisa pergi dari sini karena aku masih ketahan katanya begitu. Akhirnya kita nunggu dia udah selesai kontennya. Pas pulang Coki ngabarin anak indigo ini koma masuk rumah sakit katanya. Katanya sih gimana Cuk? Sukmanya ketarik kalau Iya katanya. Menurut pengakuan si anak indigo ini, begitu dia pulang ke rumah dan dia tidur, dia ditarik lagi sama orang yang nego-nego sama sosok yang nego-nego di awal. Si kuntilanak merah. Iya, enggak si sosok makhluk yang ada di situ. Diajak main. Dia bilang, kamu kan, iya kamu stay di sini, jadi ditarik sukmanya terus dibiarin di situ. Dia masuk UGD dia. Masuk UGD, dibangunin nggak bangun-bangun, temennya yang punya kemampuan juga sadar ada sesuatu yang salah, disamperin ke kosannya, diketok-ketok nggak dibuka, dia minta kunci serep ke ibu kosnya, dibuka, dibangun-bangunin, digini-gini nggak bangun, dibawa ke rumah sakit. Setelah diinfus, katanya setelah diisi energi baru bangun. Iya. Dan dia cerita dia ditahan di sana. Nah, itu baru step 1 tuh. Nah, kita mau revenge, Pak. Kemarin saya ngajak Indigo ke situ. Oh, lagi ke situ. Sekarang saya datang ke situ masih sama Apri Denny Caknan sekarang. Manajer Denny Caknan. Karena waktu itu kita sama Indigo yang tidak bisa melawan. Kita sekarang ajak dukun nih yang bisa melawan. Biasanya kan dia kontennya soalnya, menurut dia setan tuh bisa dia lawan gitu. Oke, kita ajak ke situ. Datang lagi. Kita baru di ruang tamu, Mbak. Di ruang tamu nih, kan lampu mati semua ya. Lampu mati semua. Kita berjejer gini. Baru kita mau ke kamar yang katanya kamar jenderal itu. Ini bukan halusinasi. Ada balok segede ini, Pak. Dilempar ke arah kita. Padahal tim ini semua di belakangnya. Ini dukunnya juga di sini, Coki juga di sini. Tiba-tiba, aku nggak tahu dari mana terbangnya balok itu, tapi yang jelas itu nyata fisik. Jeprak, kabur semua, bangsat. Ya karena setan atau kagak dilempar balok kan serem. Bukan setan lagi, itu soalnya urusan fisik. Apri juga kabur nggak waktu itu? Semuanya kabur. Kerekam nggak tuh? Kerekamnya aku nggak tahu karena kamera tuh lagi eye level mungkin. Baloknya tuh dari sini gitu. Kayaknya mungkin kalau kamera ke bawah kelihatan. Soalnya begitu ya, giliran lagi ada momen malah nggak kerekam. Gue juga ingat gara-gara lo cerita ini, kita juga dulu di masih fixer namanya. Kita di Taman Langsat. Tapi memang itu kalau dipikir-pikir anjing sih. Maksud gue kayak gue pakai baju Pikachu. Di pohon angker. Iya, terus dia juga pakai baju Pikachu. Kita cari pohon angker gitu, terus kita kayak gitu-gitu. Nah awalnya itu tim kita yang ngelempar batu. Kecil batunya. Ini yang di mana nih? Di Taman Langsat. Karena tim kita tuh pengen bikin kita takut. Ini udah beda tempat nih. Udah beda tempat nih. Ini salah satu pengalaman yang serem juga. Awalnya dilempar batu. Duduk. Cuk, jangan cuk. Kaget soalnya. Lagi dik kecil. Tahu-tahu ada batu segini, Pak. Dan ini nggak dari sana ya, dari sini. Iya, arah lemparnya kita gini. Kalau kru, kita tahu tuh dari sana. Benar. Dan itu jauh. Kalau dia ngelempar batu segini sih, Hulk Hogan sih kayaknya segini. Nggak mungkin sejauh itu. Dan kalau dia ngelempar sejauh ini, kan mau bunuh kita, bangsa. Awalnya batu-batu kecil, begitu kita jadi Pikachu. Wah, tahu-tahu ada batu segini, Pak. Dan itu bukan halusinasi, karena kelihatan. Terbang. Stop. Langsung. Kamu. Karena kalau kita mungkin masih suara atau apa, masih bisa gitu. Kalau udah fisik sih, ada dua kemungkinan. Satu itu mungkin makhluk beneran. Yang kedua adalah yang punya pasar burung. Tadi di Taman Langsat kan ada pasar burung. Kayaknya mungkin sebel kali kita teriak-teriak. Makanya kan dilempar. Tapi bangsat juga, Cuk. Batu segini, Cuk. Siapa sih? Dilempar murai masih mending ya. Murai batu itu bukan batunya doang, ada murainya gitu. Itu sih kalau aku bilang pengalaman paling serem selama ekspedisi sih. Karena itu udah bukan suara-suara lagi, bukan apa, tapi fisik, Pak. Kita juga pernah, waktu itu ekspedisi, gue lupa ekspedisinya apa. Kadang tuh ekspedisi tuh penemuan-penemuan yang ditemukan oleh tretan muslim tuh kadang tidak bisa diungkap ke acara karena terlalu dark. Lo ingat nggak waktu kita di rel kereta? Oh iya. Ada di Bogor tuh terowongan gini. Katanya dulu ada anak-anak kecil tamasya naik ke atas kereta. Dia nggak sadar ada terowongan. Jadi nabrak gini.
Paledang. Paledang ya, Paledang. Paledang. Yang jatuh ke ini. Terowongannya masih di sana, Pak. Tiba-tiba pas aku jalan gini, kakiku tahan, Pak. Padahal belum asam urat tuh ya kan. Tapi aku, nah itu dia bedanya. Kalau Coki ini lebih bisa ngelihat, kalau aku lebih bisa nangkap energi. Jadi, kenapa nih? Kaki gue nggak bisa gerak tuh. Aku nanya ke timnya, ini kan terowongan di sana, kok di sini ada sesuatu? Iya, tangannya sampai sini gitu. Oh, dia pernah ke Paledang? Paledang. Udah gitu yang lucunya lagi ya, menurut yang anak-anak Tamasya kan? Itu gue pernah ada narasumbernya yang masih hidup di atas kereta. Lu tau gak, yang lebih gila lagi tuh, bahkan salah satu paranormalnya, gue lupa siapa namanya, itu bisa nyebutin nama-nama orang yang mati di situ. Ah, serius nih? Dia gambar dulu kan? Dia gambar dulu. Dia gambar kondisinya serem-serem, Pak. Ada yang palanya. Loh, aku yakin dia pasti ngetak. Blok! Gue bukan. Sedih bro, ini bro! Gue bukan ketawain dia Apa? Coba apa? Susah kan? Tapi emang dari gambar ya serem, tapi jangan deh. Pokoknya intinya gambarnya menggambarkan kondisi korban-korbannya. Gue tuh pernah ada yang narasumber. Ada yang sampai yang mati itu ya dia nangis. Jadi menurut si paranormal, inget nggak lo? Aku kemasukan salah satu sosok anak kecil di situ. Dia tuh mau ketemu bapak ibunya. Nangisnya waktu itu aku inget nangisnya kerel kereta gini. Dia menyesal karena dia kalau nggak salah nggak pamit atau apa. Nggak pamit atau apa gitu. Dia nggak pamit, kabur, terus dia pengen naik ke atas sana mati. Dia pengen... yang matinya kurang baik lah gitu. Itu dia pengen apa istilah dilepaskan. Gitu. Oh enggak, bukan mati kurang baik. Jadi misalnya korban pesugihan. Jadi dia adalah tumbal pesugihan. Minta lepasin. Lu gimana coba? Orang kita mau bikin konten kenapa jadi jadi bertugas di dinas sosial. Itu di mana? Pesugihan itu? Oh banyak itu. Bang. Misalnya dia pesugihan kan macam-macam ternyata. Jadi selain kita cari-cari konten ternyata menambah ensiklopedia hantu dan ensiklopedia pesugihan juga. Ada pesugihan. Kemarin kita di mall ada pesugihan kuda, tau nggak itu? Oh iya. Ada orang kalau melihara kuda terus sering makan sate kuda, itu ada kemungkinan. Ini selain kita nambah ensiklopedia, nambah kecurigaan juga pada orang, Pak. Seperti dia suka makan sate kuda. Jadi pesugihan kuda gitu. Itu sih. Banyak tuh yang dia pesugihan, terus akhirnya sesuai perjanjian pesugihannya pas dia mati dia ditahan sama sosok yang bikin perjanjian, pada nangis-nangis minta tolong lepasin. Tapi yang kasihan tuh kalau dia jadi korban dari pesugihan. Misalnya yang pesugihan bosnya, tumbalnya anak buahnya gitu. Itu yang kadang-kadang wah, kenapa matiku tidak wajar gitu. Sedih. Lu katanya pernah ini juga apa namanya? Kesurupan hantu Belanda. Kesurupan hantu Belanda dulu di gua Belanda sih, yang sama Teana sih. Yeah. Kita ke gua Belanda, ke gua Jepang. Di gua Belanda ini aku kesurupan penjaganya, penjaga Belandanya. Kan nggak boleh ngomong lada katanya. Oh, Lada. Ya mitosnya tuh nggak boleh ngomong lada. Ternyata setelah di track lada itu kalau nggak salah ya nama pimpinan resisten orang Sunda di zaman dulu. Gitu. Jadi mungkin Belanda masih marah gitu dengan nama itu. Pas kita ke gua Belanda, nanya Teana waktu itu masih paranormal Teana, boleh nggak ngomong lada? Boleh aja, lada. Aku yang kesurupan. Itu aku kesurupan sipir Belanda, tapi karena sekali lagi aku udah bilang aku kesurupan nggak 100%, jadi tapi aku tidak mengenali itu bahasa apa, gitu. Aku kesurupan Belanda, Teana kesurupan pekerja Sunda. Maksud dia ngomel-ngomel bahasa Sunda, terus ini sebenarnya aku kalau nonton kayak orang, memang pantas banyak orang ngira ini siswa sih bro. Teana kesurupan orang Sunda, pekerja di di gua itu, aku yang Teana bahasa Sunda, aku juga nggak tahu. Tapi lu ngomong bahasa Belanda, Bang? Enggak jelas bahasa Belanda. Karena aku mungkin kalau orang yang bisa 100% seperti dukun Fik Serem itu,
Dia kalau kesurupan Cina bisa bahasa Cina, Pak. Nanti kita panggil dia. Tapi jangan tes sekarang, bukan. Dia pernah mengalami itu. Tapi pas aku kesurupan orang Belanda itu, TA-nya kayak lagi apa sih? Teatrikal, Pak. Tendang-tendang. Tapi nggak kena beneran ya. Tapi dia kayak kesakitan. Amat ya. Itu sambil makan alas daun waktu itu. Bukan. Kesurupan Sunda gitu. Itu sih kalau di gua Belanda sama gua Jepang waktu itu. Kesurupan paling aneh sih. Nah, kebanyakan tuh kalau di ekspedisi fix angker itu, gua yang aneh-aneh, dia yang kesurupan. Kesurupan paling aneh sih kesurupan burung, Pak. Burung. Kita habis ekspedisi. Ada videonya nggak tuh? Di YouTube ada kayaknya. Harusnya ada. Tiba-tiba pas kita pergi, nah, aku tuh nggak bisa ngomong, kayak orang kena hipnotis, Pak. Yang orang yang sugesti, kayak kalau kita mungkin teman-teman yang hipnotis, misalnya ini berat, enggak, ini nggak berat, ini bisa nih sebenarnya begitu ya. Nah itu aku, kenapa Cuk? Ada setengah jam Pak, coba gitu Pak. Oh ini ditanya aja. Harusnya Nggak bisa ngomong sama sekali. nggak bisa Pak. Cuma siul-siul soalnya gua sampai nangis gua. Udah cabut dan itu kayaknya udah off cam ya. Iya. Udah off cam masalah. Udah off cam, udah beres, udah mau ke pos tuh. Bangsat, ini kenapa? Aku mau ngomong bangsat kan? Masa burung ngomong bangsat? Nah itu lama tuh. Katanya sih kesurupan. Enggak, ada juga waktu itu di kantor pos Belanda, Muslim kesurupan, tapi hantunya masuknya katanya dari kaki. Jadi selama ekspedisi Muslim jinjit. Wah itu bangsat juga itu. Setan balet bro. Tuh, sumpah tuh, kakiku nggak bisa turun cuk. Dulu jadi gini, ya ini perjalanan hidup seorang kesurupan. Dulu tuh kesurupan kalau mungkin teman-teman lihat video yang lama tuh aku yang Kesurupan apa jadi mediumnya gitu? Medium kayaknya, lebih cocok medium, nggak tahu. dulu tuh masih mediumisasinya tuh manggilnya begini. Yang diedit sama orang jadi satu orang-orang. Gimana kita mau serius orang editannya jadi begitu. Masih begitu, Pak. Terus juga ada yang udah mulai nggak begini-begini langsung dimasukin. Ada. Smooth lah, lama-lama lebih smooth. Karena dia belajarnya tuh bukan ngilmu tapi dari pengalaman aja. Ya. Tapi kadang pas masih zaman APRI itu dimasukinnya terserah dia. Misalnya dari kepala. Oh gitu. Itu palanya kecil, kenapa cuma. Nah dia waktu itu dari kaki bangsat, dari kaki. Wih, jinjit gitu. Jadi ini udah kemasukan energi, ini belum. Cuk, kenapa cuk ini cuk? Ya. Gitu. Gimana mau orang mau takut orang nggak ada mediasi dimasukin lewat kaki kan? Gue ingat banget, hampir 1 jam dia jalan. Jadi di sini ada anjing kakak banget. Dan kadang karena Muslim kesurupan apa, gue nggak di brief. Karena kan itu kan Fixerum tuh nggak ada skrip. Kalau YouTuber lain ada skripnya kan. Iya. Bahkan ada tambahan skripnya. Kalau gue nih nggak ada skrip. Bahkan yang tim kreatif udah bang nanti dari ini pos 1 dan kedua nggak ada. Soal tiba-tiba gini, ya sana, apa kesana nggak ada. Harusnya kan di setting ini membongkar apa ini. Waktu itu kita ikut ekspedisi Om Hao. Itu langsung, begini caranya. Konsepnya jelas, maksudnya di depan nih bahas apa dulu gitu. Kalau di kita, nanti di sini 5 menit aja ya, bisa-bisa setengah jam doang di situ. Nanti ini, kadang udah males terakhir. Justru temuan langsung ya, temuan langsung. Iya. Ini temuan langsung apa yang di situ langsung kita ungkap Kita pernah tanpa. waktu itu di Thailand. Di kamar, jadi ada tempat operasi gitu, ada hantu perempuan. Ya. Gua kecup. Apanya yang dikecup? Setan tiduran gitu. Coba gitu. Berarti lantainya yang kecup. Bukan sosoknya itu, katanya sosoknya di situ. Pokoknya Tapi selalu serangannya ke Muslim habis itu. buat teman-teman gini, kalau kita tempat angker itu sudah didatangin sama YouTuber lain biasanya.
Masa orang nanya kan itu bener nggak? Kalau tempatnya beneran angker karena Om Hao, Salah Wijayanto dan lain itu udah pada ke situ. Nah, kita datang ya karena kita kontennya komedi, ya kita bercanda-candain gitu. Iya. Bang, tapi lu pernah lihat nggak penampakan seumur hidup lu gitu? Kalau pernah, apa yang paling serem? Kalau aku jujur, sekali lagi aku tuh sampai ke beberapa temen yang bisa gitu, minta bukain mata batin loh. Kayak, ayo dong, aku pengen melihat setan itu gitu. Tapi kalau menurut mereka, dengan aku merasakan sesuatu, dengan mendengar, dengan bisa berinteraksi, itu sebenarnya juga, ya itu mata batin juga. Meskipun tidak literally mata dari mata ya, gitu. Jadi kalau sampai sekarang sih aku belum pernah ngelihat sosok apapun. Cuma ya tadi kalau tempat-tempat serem merasakan ya yang udah diceritain tadi. Kalau ngelihat nggak pernah. Coki sekali lagi, Coki ini dia lebih pada ngelihat tapi dia nggak merasakan. Kalau menurut beberapa teman, kenapa dia nggak merasakan? Satu karena dia ignorance. Itu juga dibentuk karena dia di kehidupan nyatanya nggak peka. Jadi kalau ada yang korban atau apa dia wah kayak gitu. Nggak, ini bener ya. Mungkin kalian punya teman yang sensitif, mungkin aduh orang ini kasihan, ini orang ini kasihan. Itu berpengaruh pada dia akhirnya bisa merasakan energi mungkin yang lebih tipis lagi kan. Nah, dia bisa ngerasa serem, merasa nggak enak. Coki karena dia tidak sensitif pada kehidupan nyata, ya dia tidak sensitif pada dunia gaib. Tapi herannya dia terus yang ngelihat. Apa yang serem paling dia lihat, Cok? Apa ya? Enggak, ya paling yang di itu begini-begini. Nah itu coba ceritanya gimana tuh Bang? Ya iya, itu gue lagi uji nyali sendiri ditinggal sama kru. Di mana itu? Di Saida. Oh. Terus di lantai keberapa? Oke, ini ada beberapa mitos yang pengen kita luruskan tentang Menara Saida. Ya. Yang pertama, Menara Saida tidak miring. Oke. Tidak miring, tetap lurus kok. Kita kan makin naik ke atas tuh kita tidak. Enggak, ya enggak begitu mah rumah miring Facebooker bangsat. Gini, miringnya mungkin tidak signifikan yang kita akan kepleset dulu, nggak begitu. Mungkin pondasinya kan kita nggak tahu, tapi secara visual memang kayaknya di dalam tuh ya masih. Dan lebih serem basementnya daripada atasnya. Tuh ya? Ya, lebih serem basementnya. Kalian parkiran basement mall aja yang udah kosong serem, Pak. Yes. Apalagi yang udah kosong itu. Malah Menara Saida tuh makin ke atas, makin bagus karena city view. City view tapi angker bangsat dan ada kemungkinan itu. Oke, balik lagi. Jadi ceritanya tuh gue lagi uji nyali stand up gitu. Tiba-tiba di mata gue di sebelah sono tuh gue ngeliat kayak ada sosok begini-begini gitu. Terus gue gambarannya yang gini-gini. Ya nggak tahu, kayak sosok aja, sosok kayak orang dari jauh begini-begini. Hitam. Ya terus gue lempar kardus. Pada waktu itu gue lempar, apaan nih gue lempar kardus, udah. Ya, dan selama... Tapi gue nggak tahu apakah itu gue lagi apa, lagi hamil. Selama kita ekspedisi itu ada beberapa hal yang ini mungkin nggak serem, tapi ini beberapa hal yang susah dijelaskan. Salah satunya adalah di Bekasi, itu pas kita tim lagi ke sana, toilet ada yang nge-flush sendiri. Gitu. Dan kita pas lari ke situ, nggak ada orang. Terus pas Coki di Bekasi, dia sama paranormalnya, dia daun kan. Kalau kamu ada, gerak. Daunnya gerak begini. Dan ini dia yang iniin, gerak. Diam. Gitu. Tuh, itu menurut kita sih, karena kalau orang bilang, paling angin. Ya kan kita yang ada di situ, kita yang merasakan angin dan lain-lain. Sama yang di rumah Cijantung sih Pak. Ini salah satu yang menurut kita nggak bisa dijelasin. Kan di rumah Cijantung itu di lantai 2-nya ya banyak serpian-serpian gitu. Terus bekas hujan. Jadi kalau ada orang step itu kelihatan. Nah, kru itu sebelumnya udah naik ke atas untuk survei, untuk ngerekam-rekam kan. Itu kru pasti pakai sepatu karena banyak paku. Heran nih Pak, ada jejak kaki nggak pakai sepatu. Padahal nggak ada orang sama sekali di situ. Itu ada jejak kaki. Dan ada jejak kaki yang kakinya tuh kalau nggak salah gini nih, gitu. Jadi satunya tuh atau depan belakang gini Cok ya. Pokoknya ada salah satu jejak kaki yang. Dugaan gue sih gembel sih mungkin. Itu jejak kaki manusia. Jejak kaki manusia.
Karena secara gambar manusia, ya kalaupun gembel pertama, kita dari tim kan udah sore di situ. Kalau tiba-tiba ada gembel, kan pasti langsung ngapain kamu? Kalau tempat itu ada yang jaga juga, gitu. Dan kalau tim sangat tidak masuk akal ke atas itu dengan banyak pecahan kaca, dia nggak pakai sandal. Jejak kaki, terus ada di ujung itu, kalau nggak salah dia jejak kakinya ada yang kebalik gini, Pak. Nah itu, anjir ini orang jalannya gimana? Itu salah satu. Sebenarnya masih banyak ya fenomena. Tapi bukan jejak Harun Masiku kan? Hah? Itu saya juga mau dapat duit. 8M. Nah, ini kita selama kita di Fixer ini, di Fix Anchor ini, kita ditemani sama berbagai macam orang. Tapi inilah paranormal terbaru kita. Oke. Kita akan memperkenalkan dia kali ini. Iya. Ya kan ini acara dia. Iya. Tapi sebelum kita panggil lah ya. Susahnya lu bikin konten horor sekarang menurut lu apa sih? Kalau kita satu susahnya, kagak dipercaya orang Joki. Kita udah capek-capek, kita tuh kalau ekspedisi nih teman-teman ya. Apa? Jalurnya itu lebih serem dari tempatnya bangsat. Kemarin kita ke gunung, ke kebun teh. Itu kita selamat nggak dibegal aja udah. Aku ngomel-ngomel tim kreatif bangsat nih sampai mobil baret gini, ancuk ada mau kita bawa HS-nya ceblos ke ini. Udah capek-capek syuting, palsu nih. Lah. Tahu gitu kan kita konten-konten ngarang cerita aja di tempat horor. Gampang ya. Jadi Kebulan. nah, Padahal temuan-temuan itu juga lu temuin langsung di lapangan ya. apa temuin apa? Yang kita Ya, yang jejak kita, kaki, gitu. ya jadi misterius itu. Jadi sebenarnya kalau buat teman-teman penasaran pengen nonton Fix Anchor, anggaplah ini adalah ekspedisi freestyle. Ya, jadi kita akhirnya berdamai, maksudnya udahlah terserah lu percaya apa enggak deh. Ini konten hiburan, tapi kita datangnya tuh emang ke tempat-tempat yang sudah pernah didatengin konten kreator lain untuk memudahkan kita. Ini tempat angker loh. Bukan yang rumah random kita datengin grup syuting di sini, bukan. Tapi tempat-tempat yang memang sudah rame dikunjungin orang, kayak kemarin mall di Serpong kan udah banyak konten kreator yang ke situ. Tapi ya kalian mau nggak percaya ya itu terserah kalian. Gitu. Betul. Karena tujuan kita kan menghibur juga pada akhirnya gitu. Dan tantangan sekarang adalah tempat horornya habis. Tempat horornya habis. Itu juga karena semuanya udah pada pernah ditetapkan. Ada yang bagus aksesnya bangsat tapi. Iya betul. Seperti yang tadi di Yang di gunung lo yang kita di gunung. ya kemarin itu cuy, itu nggak ada lampu di map aja nyerah map cuy, map tuh hilang. Sampai yang bang ini di map hilang bangsat ini kreatif. Itu sih tempat-tempat horornya juga yang udah banyak didatengin. Iya udah banyak. Udah habis tempat horor tuh habis. Sekalipun masa kita bikin tempat horor baru. Masa kita paksa rumah orang ini horor rumah Anda ya? So juga. Sama kebentur ini juga nih kesusahan kita. Ya. Seperti yang dijelasin Coki, kita tuh pengen datang ke pantai selatan. Katanya nggak boleh pakai baju hijau. Coki nanti mau pakai baju green screen-nya Joji itu dia. Tapi apakah itu akan menyinggung masyarakat? Kita takutnya bukan takut ininya, takutnya itu menyakiti hati. Lu ini kan tempat yang disakralkan. Iya, jadi itu juga susah bikin mana. Ke Lawang Sewu kita juga dulu mau graffiti, Coki. Wah, coblos gajah. Itu mah emang melanggar hukum, Mas. Iya. Nggak boleh. Nggak, contoh. Itu Kalau mah gini, vandalisme. kalau kisah tanah Jawa gitu KTJ kan dia kalau ke tempat yang dikeramatkan dia masih bisa mengungkap misteri. Nah, Coki mau ke Taman Makam Pahlawan pakai apa? Baju Belanda ya itu ya. Aku datang lagi gitu deh. Dan kita terbesar kita. Nah, tapi ada satu yang kita selalu menolak, ke makam keramat kita nggak pernah mau. Karena kita menghargai, betul kata lo, culture masalahnya itu. Kita ya apa yang mau di Pernah satu episode waktu itu kita sama Teana ke makam keramat Depok. Iya. Komedi apa yang tepat di makam keramat? Nah itu kita tuh bukan tidak menghargai, takutnya kita yang salah justru. Ini makam nih, ini Teana, ini aku, ini Coki. Aku hanya terdiam melihat Coki. Cuk, jangan bercanda dulu, Cuk. Ini Cuk, serius, Cuk. Takutnya kita salah tingkah gitu. Sama seperti tadi museum-museum yang dikeramatkan, yang ada histori-histori, takutnya kita kalau pengen sebenarnya ke situ main-main keris, Cuk. Nanti pakai cyberlight nanti, Cuk. Itu sih kesusahan tempat kalau gitu. Susah tempat sudah mulai menipis dan ceritanya relatif sama semua.
Ceritanya relatif sama. Bahkan selain tempat menipis, ada beberapa tempat yang sudah mendenial dia angker seperti Lawang Sewu. Ya udah nggak boleh kan Lawang Sewu. udah nggak boleh. Udah rebranding. Branding bukan tempat angker. Ya, lucu banget waktu itu gue sama Muslim ke Lawang Sewu terakhir, konteksnya bukan angker. Jadi Lawang Sewu itu kan ada ruang bawah tanahnya, yang dulu bekas orang di penjara situ kan. Kita tanya sama tour guide-nya, emang betul Pak? Tidak. Dia bilang tidak, tapi matanya kayak betul. tapi soalnya kan nggak boleh secara SOP, secara SOP. Tapi secara mulutnya tidak, tapi lucu banget itu. Oke lah, kita panggil nih bintang tamu selanjutnya. Nah, kita kedatangan Bang Rian ya. Nah, Bang Rian ini kalau di lapangan tugasnya apa nih, Bang? Buat jagain mereka berdua sih, Bang. Buat jagain, dan mereka dia karena dia yang bisa lihat, dia jadi ini di sini ada setan apa, baru kita gimikin apa. Iya kan, jadi gini, kita kan harus berdasarkan apa yang dilihat dulu di tempat itu, supaya kita udah misalnya setengah jam situ, ternyata mohon maaf Mas, kagak ada apa-apa. Wah itu kan agak war-war. Yang angker di situ. Capek juga. Jadi dia yang ngecek dulu, atau dia juga ngecek sosok apa yang bisa kita ajak interaksi gitu, atau dia jadi mediator juga. Biar lebih tepat sasaran aja sebenarnya. Iya. Emang bisa ngeliat hantu? Kayaknya sih gitu. Backgroundku itu sebenarnya keturunan, Bang. Jadi satu keluarga, bapak, ibu, kak, adik, semua itu gitu. Bisa ngelihat gitu. Jadi tanpa berilmu, tanpa puasa, tanpa mantra apapun itu. Selama penelusuran yang paling serem melihat hantu apa? Sosok berarti ya, sosok yang lo lihat secara pribadi serem aja. Yang kalau di penelusuran sih sosok yang paling serem itu kerabat atau saudara kita sendiri, Bang, yang udah meninggal terus menghantui kita. Itu yang paling serem bagiku menurutku gitu. Ada itu pas penelusuran? Ada. Enggak, pas enggak, maksudnya ada. Pas waktu misalkan kayak sosok yang terseram menurut aku itu ya kayak kerabat kita, saudara kita. Tapi pas kalau penelusuran selama kita di Indo sama Thailand. Iya, yang pas penelusuran apa tuh? Yang pas penelusuran paling yang di Thailand itu sih, Bang, ya. Yang di patung-patung itu. Oh, yang pala itu. Itu apa? Itu sosoknya itu susah digambarin sih, Bang. Kayak nggak jelas dengan visualnya abstrak gitu. Yang palanya banyak sih. Palanya banyak gitu-gitu. Jadi kita pernah waktu itu ekspedisi di Thailand ke satu kuil. Jadi menurut warga Thailand pun kuil ini kuil aliran sesat. Nah patungnya aja itu serem banget. Patungnya tuh kayak raksasa-raksasa yang palanya 5, terus tangannya 6. Ya, terus itu ada, kalau nggak salah ada 1000 patung, dan pas patung-patung itu di situ saya sama Coki pakai filter TikTok, Pak, gitu. Mungkin bisa ditunjukin cuplikannya di sini. Dan di salah satu patung itu ada potongan tubuh manusia. Katanya dibikinnya pas bikin patung tuh ada potongan tubuhnya begitu. Itu sih yang paling, ya mungkin kayak bentuknya dengan sosok yang di Indonesia itu mungkin agak berbeda yang dari Thailand itu sih. Lebih serem. Lebih serem sih, iya. Tapi kalau yang paling aneh deh, Paling lucu. Paling aneh, paling lucu yang di rumah Cijantung itu, yang kesurupan kayak apa alien itu sih. alien. Sosoknya gimana? Gimana ya gambarannya? Jadi kayak sosoknya itu berlumuran kayak lumpur gitu, Bang. Lumpur, emang baunya itu juga nggak enak banget. Sosoknya itu kayak berlumuran lumpur yang kayak netes-netes Dia gitu. manusia kena lumpur. Bukan, Korban bukan. lumpur Lapindo gitu bukan? Bukan. Ya kayak membentuk kayak Bukan kena lumpur berarti. bukan. Tapi badannya tuh berlumuran gitu. Berlumuran lumpur. Mungkin nggak bisa bilang itu apa seperti itu. Itu sih yang paling aneh, dan kayak Pocong cebol. Pocong cebong itu masih banyak sih. Masih banyak. Terus yang berlumuran Gue beberapa kali kalau ini ada katanya pocong cebol, oh berarti sering. Terus yang pocong stunting. Pocong Depok itu. Terus yang berlumuran tadi gimana? Dia pas aku meditasi masuk itu berasa kayak aku itu ngelunturin semua aja, Bang. Ngelunturin energi, terus memang pas dia masuk meditasi itu baunya memang super kayak bau peceran gitu, Bang. Bau got-got. Bau peceran gitu sih. Itu sih yang sosok kayak apa ya, kayak paling unik, menjijikkan, paling unik gitu sih. Itu. Tapi kalau Bang Muslim sendiri pas lagi
hantunya masuk gitu rasanya gimana sih? Ini agak beda sih. Kalau dulu banget, pas masih belum banyak pengalaman kesurupan, itu sakit banget Pak. Bahkan prosesnya tuh menyiksa. Sakit. Beberapa case tuh Apri tuh sampai stop takut pecah pembuluh darahnya Pak. Karena tuh kayak ditekan, kayak gini nih, kayak Coki Saka lah. Ini itu sakit banget lah. Tapi sekarang ini udah mulai ya dibantu Rian juga. Masuknya bisa nggak terlalu menyakitkan, cuma kayak rasanya tetap Tertekan. sesek gitu. Gitu. Nah, yang lebih sakit biasanya proses keluarnya. Karena ada beberapa sosok yang nggak mau keluar. Iya. Biasanya nggak mau keluarnya salah satunya mungkin masih ada yang mau diceritakan, mungkin masih ada yang mau diungkap atau mau nunjukin kemana, itu rasanya Ya, kejepit di kursi pijit kayaknya. Bener-bener gitu tuh. ya beberapa kali sih kayak di Big Angger sekarang itu kayak kebanyakan ngungkap ya Bang. Ngungkap misteri, ngungkap kayak kejadian lampaunya itu gimana sampai ceritanya kayak gini-gini, tempat Itu ini juga gitu. salah satu yang seru sih. Karena Rian juga bisa, ya salah satu nge-track back apa yang terjadi di masa lalu. Iya. Nah kalau tadi cerita Bang Fajar yang kenapa ibu-ibu itu bisa melihat ada kejadian itu di situ? Ya mungkin sosok ini mengirimkan sinyal untuk ini kejadianku dulu. Karena itu nggak harus paranormal gitu cuy. Nggak harus paranormal. Mungkin orang yang sensitif juga bisa tergambarkan gitu. Biasanya kalau orang biasa itu seringan mimpi sih Bang. Nah ada yang dari mimpi. Ada yang dari mimpi. Kayak suatu contoh kayak biasanya misalkan kayak ada orang dimimpiin, tolong nanti gali di tempat ini pasti ada barang gitu-gitu. Itu biasanya kejadian. Itu juga nggak 1-2 orang sih, udah banyak sih yang kayak ngalamin gitu sih Bang. Ya dan Rian juga ya selain bisa nge-track masa lalu, dia beberapa kali bisa astral projection sih. Dulu yang saya pas kesini sama istri yang cerita rumah, salah satu yang bantuin Rian. Oh iya. Rian tuh di Sidoarjo, kita di Jakarta, tapi dia bisa tahu denah rumah kita. Padahal dia bukan orang sinarmas kan, dia bukan orang develop, dia nggak punya blueprintnya gitu. Tapi pas kita gambarin, ya udah Mbak nanti posisinya di lantai 2 di belakang ada kamar kosong ya. Kok tahu nih orang? Ini dia memang kenal dari dulu sih, pas sering bantuin, sering astral projection dan bisa menggambarkan apa yang terjadi coy. Iya. Yang paling kuat dah terakhir nih Bang, yang paling kuat sebelum lampunya mati. Yang paling kuat apanya maksudnya? Sosok yang Sosok yang lo temui dalam ekspedisi yang menurut ekspedisi. lo paling kuat, secara energi. Secara energi paling kuat yang di Mall Serpong kemarin itu sih. Di Mall Serpong. Karena mereka itu berkelompok. Berkelompok dalam arti entitas mereka itu bisa apa ya, gabungin energi mereka itu jadi satu. Jadi powernya tuh nekan banget gitu sih. Jadi mungkin kalau individu mereka cuman 50, tapi kalau berkumpul bisa jadi 2. Makanya yang sampai di momen aku sampai ke bawah itu kan Bang, ke dimensi mereka itu ada setengah jam aku nggak sadar itu. Hilang dia, Pak. Nggak sadar. Dia kalau kesurupan hilang. Jadi apa yang terjadi dia nggak tahu. Iya. Jadi aku Katanya dia kesurupan ditarik gitu. ke dunia mereka. Gitu. Jadi pas lagi kesurupan nggak sadar. Nggak sadar. Yang nanti kesurupan orang Cina bisa bahasa Cina itu ya? Ya ada banyak sih, kayak temenku dulu itu, kayak mediatorku dulu itu, dia itu kayak Kristen, tapi dia itu hafal surat-surat. Dia itu Kristennya yang rojiun banget gitu, yang taat Tapi banget. memang sebelumnya nggak bisa bahasa Cina. Nggak bisa baca Cina. Dan itu pun temanku yang waktu kerasukan leluhur kayak Cina itu, dia tuh bahasa Cina, full bahasa Cina, bukan Mandarin, Cina kuno. Dan itu Ngobrol ada sama orang Cina ya? Iya, ada yang nerjemahin keluarganya dari si orang tersebut gitu. Jadi kayak nyampain apa maksudnya, tujuannya masuk ke situ itu nyampein ada sesuatu yang belum terselesaikan gitu sih. Ya. Nah, itu juga Gitu. mungkin banyak yang penasaran. Kalau di Fix Serem kan biasanya yang bangsa coki nih, Cuk. Buset, nyium setan, ngapa-ngapain setan, ngelitik-litikin setan, grepe-grepe setan ya Pak, ada kunti gini-gini nih. Itu perasaan setannya gimana sebetulnya, Cuk? Sebenarnya tergantung niat kita juga sih. Iya, setan ngeliat itu bagaimana? Apa dia nggak ngerti? Apa gimana? Itu biasanya kalau aku sisin dulu. Setan yang kayak misalkan agresif atau kayak nggak bisa diajak bercanda itu aku sisin dulu. Jadi kita filter yang bisa Tahu buat bercanda. Setan baper apa enggak bagaimana? Ekspresinya
ekspresinya. sama tekanan energinya ke Kalau dia kita. tiba-tiba nyerang kru gitu. Ada beberapa kejadian ya memang Coki pas ini kru yang tiba-tiba Iya. Jadi kru. Kita lebih ke defense aja sih biasanya di situ, tempat-tempat gitu. Berarti Itu sih. nggak, berarti emang yang Coki interaksi itu nggak akan marah-marah ya? Ya nggak akan marah-marah, cuma ya mungkin tersinggung aja sih kayak dengan bercandaan Bang Bisa juga Coki kayak tersinggung. gitu-gitu. Nggak cuma manusia yang tersinggung dengan Coki, jin juga tersinggung ya, bahkan. Oke lah kalau gitu, makasih ya udah datang dan bercerita. Sama-sama Pak. Jadi kalau misalnya pengen nonton Flix Serem, langsung subscribe aja Lucu Flix. Oh berbayar. Kita kontennya berbayar karena ya biar orang ada effortnya juga untuk nonton kontennya gitu, dan memang yang kita tawarkan kan sesuatu yang berbeda juga gitu. Iya. Itu di linknya di bawah ya. Oke. Di unsubscribe aja kan. Sirik Mania buat fans kita adalah Sirik Mania. Jangan lupa ditonton linknya di bawah. Enggak, gue nunggu lo episode ini sih di rumah Halilintar penelusuran. Kan masih ada orang hidup tuh ada. Kan masih ada orang Tapi hidup. pernah di Rukia rumahnya. Iya, biasa penelusuran tuh kita setelah orangnya Siapa tahu pas lo gini-gini, siap gitu kan. Gitu. Aduh. Oke, kita akhirin aja guys. Sampai ketemu episode selanjutnya. Ciao.